Apakah Anda ingin tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya tersisa setelah melewati usia 70? Setiap tahun terasa makin berharga. Dan kenyataannya, tubuh Anda sudah memberi sinyal tentang berapa lama Anda akan hidup. Beberapa orang di usia 70-an masih tampak kuat, tajam, dan penuh semangat. Sementara yang lain mulai melambat, menghadapi masalah kesehatan, dan sering merasa lelah. Perbedaannya seringkali ada pada beberapa tanda-tanda utama indikator yang halus, namun sangat kuat yang sebenarnya bisa memberikan gambaran tentang masa depan Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda yang bisa mengungkap berapa lama Anda bisa hidup setelah usia 70. Ini bukan tebakan atau mitos, tapi berdasar pola nyata yang telah diamati para peneliti dan dokter dari orang-orang yang hidup panjang dan sehat. Di akhir video ini, Anda akan tahu persis apa yang harus dicari dalam tubuh dan gaya hidup Anda sendiri. Dan yang lebih penting, Anda akan tahu apa yang bisa Anda lakukan mulai sekarang untuk meningkatkan peluang hidup lebih lama dan tetap sehat. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi Anda sedang mengabaikan hal-hal kecil yang justru punya dampak besar pada masa depan Anda. Tanda pertama, kecepatan berjalan. Salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda bisa hidup setelah 70. Tidak tersembunyi dalam DNA, catatan medis, atau diet Anda. Tandanya sederhana, kecepatan berjalan Anda. Studi menunjukkan orang yang tetap memiliki kecepatan berjalan yang stabil dan cepat di usia 70 cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang melambat drastis. Karena kecepatan berjalan berkaitan langsung dengan kesehatan tubuh secara menyeluruh, kekuatan otot, fungsi jantung, bahkan kesehatan otak Anda. Bayangkan dua orang, Joe dan Frank, sama-sama berusia 75 tahun. Joe rutin berjalan setiap pagi dengan langkah stabil. Ia tak kesulitan menyeberang jalan atau menaiki tangga. Sementara Frank, yang dulunya aktif, kini sering berhenti untuk istirahat, dan langkahnya mulai goyah. Perbedaan mereka, kecepatan berjalan Joe mencerminkan tubuh yang masih sehat, sedangkan langkah lambat Frank bisa jadi peringatan dini bahwa kesehatannya mulai memburuk. Berita baiknya, kecepatan berjalan bisa dilatih. Semakin sering Anda berjalan, semakin kuat tubuh Anda. Jika Anda merasa mulai melambat, jangan abaikan. Mulailah dengan langkah kecil, jalan rutin, latihan kaki ringan, atau sekadar naik turun tangga di rumah. Karena seberapa cepat Anda melangkah hari ini, bisa memberitahu seberapa lama Anda akan terus melangkah. Sekarang saya ingin tahu bagaimana riwayat jalan kaki Anda sampai saat ini. Apakah sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan yang tidak baik? Boleh ditulis di kolom komentar. Tanda kedua, kekuatan genggaman tangan. Percaya atau tidak, kekuatan jabat tangan bisa mengungkap masa depan Anda. Penelitian menyebutkan bahwa kekuatan genggaman adalah indikator vitalitas yang sangat kuat, terutama pada lansia. Genggaman kuat menunjukkan otot yang sehat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang masih aktif. Sementara genggaman lemah bisa jadi tanda hilangnya massa otot, kelemahan, bahkan risiko kematian yang lebih tinggi. Ambil contoh Robert dan Walter, sama-sama berusia 78. Robert tetap aktif dan genggamannya kuat. Ia bisa membuka stoples dengan mudah dan membawa belanjaan tanpa masalah. Sebaliknya, Walter mulai kesulitan membuka botol atau memegang tas berat dan menganggap itu sekadar tanda penuaan biasa. Padahal, genggaman lemah adalah alarm. Bisa jadi tanda tubuhnya mulai kehilangan kekuatan otot yang penting untuk tetap mandiri. Kabar baiknya, genggaman bisa dilatih. Mulailah dengan meremas bola tenis, menggunakan gripper, atau membawa beban ringan. Periksa diri Anda. Apakah genggaman tangan Anda masih sekuat dulu? Karena cara Anda memegang sesuatu hari ini bisa mencerminkan bagaimana Anda bertahan hidup esok hari. Tanda ketiga, keseimbangan tubuh. Kemampuan Anda untuk berdiri dengan satu kaki selama 10 detik bisa memprediksi umur panjang Anda. Keseimbangan adalah refleksi dari kekuatan otot, koordinasi saraf, dan fungsi otak. Penelitian membuktikan mereka yang bisa menjaga keseimbangan dengan baik setelah usia 70 cenderung hidup lebih lama dan sehat. Sebaliknya, mereka yang goyah saat berdiri dengan satu kaki memiliki risiko lebih tinggi jatuh, cedera, bahkan penurunan fungsi kognitif. Bayangkan Ayu dan Dewi, keduanya awal 70-an. Ayu rutin yoga, berjalan, dan bisa berdiri dengan satu kaki tanpa goyah. Sementara Dewi tak sadar keseimbangannya terus menurun. Ia sering perlu berpegangan saat berdiri. Coba sekarang berdirilah dan angkat satu kaki. Bisa tahan 10 detik tanpa berpegangan? Jika belum, jangan panik. Tapi juga jangan abaikan. Latihlah keseimbangan hari ini untuk stabilitas hidup yang lebih lama. Tanda keempat, pola tidur. Seberapa baik Anda tidur di malam hari bisa menunjukkan seberapa sehat dan panjang umur Anda.
tidur bukan hanya istirahat. Saat Anda tidur, tubuh memperbaiki diri, sistem imun menguat, dan otak membersihkan racun. Orang usia 70, yang tidur nyenyak, dan cukup memiliki peluang hidup lebih lama. Sebaliknya, gangguan tidur bisa menyebabkan masalah memori, tekanan darah, dan daya tahan tubuh. Contoh, Henry dan Bill. Henry tidur 7 jam setiap malam dan bangun segar, sedangkan Bill sering gelisah, terbangun di malam hari, dan merasa lelah di pagi hari. Kalau tidur Anda sering terganggu, jangan anggap sepele. Periksa pola makan dan aktivitas harian Anda. Coba kurangi waktu di depan layar Anda sebelum tidur, buat rutinitas yang tenang, dan dapatkan cahaya alami di pagi hari. Tidur yang berkualitas bukan hanya membuat Anda segar, tapi juga menjaga hidup Anda tetap panjang dan sehat. Tanda kelima, nafsu makan dan kebiasaan makan. Setelah usia 70, cara Anda makan jadi salah satu indikator penting umur panjang. Nafsu makan yang sehat dan pola makan seimbang membantu tubuh tetap kuat, imun tangguh, dan energi stabil. Bandingkan Margaret dan Susan, usia 74. Margaret masih menikmati makanannya, memilih makanan segar, dan tetap aktif. Sementara Susan kehilangan nafsu makan, sering melewatkan makan, dan tidak sadar berat badannya turun drastis. Penurunan nafsu makan bisa menandakan gangguan kesehatan, masalah pencernaan, hingga tanda awal penurunan fungsi otak. Kalau Anda mulai merasa kenyang terlalu cepat, kehilangan minat makan, atau mengalami penurunan berat badan tanpa sebab, itu tanda bahaya. Fokuslah pada makanan padat nutrisi, cukup protein, serat, dan lemak sehat. Karena cara Anda makan hari ini menentukan seberapa kuat dan mandiri Anda di tahan-tahan mendatang. Tanda ke-6. Cara Anda mengelola stres. Stres kronis di usia di atas 70 bukan hanya masalah suasana hati. Ia bisa merusak sistem imun, mempercepat penuaan, bahkan memicu penyakit serius. Bandingkan John dan Richard. John menghadapi tantangan hidup dengan tenang, berlapang dada, sabar, dan tidak overthinking. Sebaliknya, Richard terus cemas, frustrasi dengan hal kecil, dan mudah terbawa pikiran negatif. Akibatnya, tekanan darah Richard naik, tidurnya terganggu, dan tubuhnya jadi cepat lelah. Jika Anda sering merasa tegang, mudah tersinggung, atau kelelahan emosional, itu sinyal tubuh minta bantuan. Latih kesadaran, tarik napas dalam, atau cari aktivitas yang membuat Anda tenang. Stres tidak harus dihindari, tapi harus dikelola karena ini menentukan seberapa lama dan berkualitas hidup Anda. Kalau Anda masih menonton sampai sini, artinya Anda peduli pada kesehatan dan masa depan Anda. Komentar angka tanda yang paling Anda sadari di bawah ini. Misalnya, nomor 2 sangat relate, dan jika Anda belum subscribe, pastikan klik tombolnya dan aktifkan lonceng, supaya tidak ketinggalan video penuh wawasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat.